Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ruhia dengan NIM B2210074 dari Fakultas Ilmu Pangan Halal, Program Studi Teknologi Pangan Biji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Keterhubungan Antara Pangan, Kesehatan, dan Lingkungan. Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap individu, namun ketahanan pangan dan akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Ketidakseimbangan dalam pola konsumsi pangan, defisiensi gizi, dan kekurangan akses terhadap pangan yang berkualitas dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kedua, kesehatan merupakan faktor penting dalam menjalani kehidupan yang berkualitas. Pola makan yang sehat dan gizi yang adekuat berperan dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Namun, perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi makanan, dan kecenderungan mengonsumsi makanan yang kurang sehat telah menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Kesehatan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pola makanan, tetapi juga oleh kualitas lingkungan tempat tinggal dan bekerja. Ketiga, lingkungan berperan sebagai sumber daya utama dalam memproduksi pangan yang memadai. Pertanian dan sistem pangan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Pertanian konvensional yang menggunakan pestisida dan pupuk kimia dapat mencemari air dan tanah, mengurangi keanekaragaman hayati, dan merusak kesuburan tanah. Selain itu, degradasi lahan, deforestasi, dan perubahan iklim juga memiliki dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih dalam tentang keterhubungan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan menjadi sangat penting. Dalam makalah ini, kami akan menjelajahi hubungan yang erat antara tiga faktor ini dan menggali dampaknya terhadap kehidupan manusia serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara pangan yang sehat, kesehatan yang optimal, dan lingkungan yang lestari. A. Keterhubungan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan. Dalam era modern yang gejolak ini, kita semakin menyadari bahwa keterhubungan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait. Perubahan pola konsumsi makanan, urbanisasi, dan transformasi lingkungan telah memberikan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara tiga faktor ini. Salah satu keterhubungan yang jelas terlihat adalah bagaimana pangan yang kita konsumsi dapat berdampak langsung pada kesehatan kita. Pola makan yang tidak seimbang, yang kaya akan lemak jenuh, gula, dan garam telah menyebabkan meningkatnya kasus obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Di sisi lain, pola makan yang sehat dan gizi yang adekuat dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjaga daya tahan tubuh. Namun, untuk mencapai pola makan yang sehat, kita juga perlu memperhatikan aspek lingkungan. Sistem pangan modern seringkali melibatkan metode pertanian yang intensif, penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta transportasi makanan yang jauh. Semua ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. B. Dampak dari pola konsumsi makanan yang tidak sehat. 1. Pola konsumsi makanan yang tidak sehat dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, dampak pada kesehatan manusia. Masalah keseimbangan nutrisi, pola makan yang tidak sehat cenderung tinggi lemak jenuh, gula tambahan, garam, dan kalori tetapi rendah serat, vitamin, mineral, dan nutrisi yang penting lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi kronis. Pola makan tidak sehat berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, obesitas, dan kondisi inflamasi seperti artritis. 3. Penyakit terkait obesitas. Konsumsi makanan yang tidak sehat yang tinggi lemak dan gula berkontribusi pada peningkatan jumlah orang yang mengalami obesitas. Obesitas dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti resistensi insulin, gangguan hormon, dan tekanan pada sendi dan organ internal. Dampak pada lingkungan. 1. Pencemaran lingkungan.
Produksi makanan yang tidak sehat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan melalui penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan limbah pertanian. Selain itu, limbah dari industri makanan juga dapat mencemari air dan tanah. Yang kedua, deforestasi dan kerusakan habitat. Permintaan yang tinggi dapat terdapat makanan tidak sehat seperti daging dan produk olahan, menyebabkan peningkatan permintaan akan produksi hewan ternak. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca. Industri makanan, terutama peternakan hewan, menjadi sumber emisi gas rumah kaca seperti metana dan nitrogen dioksida. Emisi ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. C. Praktik pertanian dan sistem pangan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana praktik pertanian dan sistem pangan saat ini berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, yang pertama itu penggunaan pestisida dan pupuk kimia, di mana penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam pertanian konvensional dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Yang kedua, deforestasi dan hilangnya habitat. Praktik pertanian seperti penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian menyebabkan deforestasi yang merusak ekosistem dan menyebabkan hilangnya habitat alami. Hilangnya habitat ini berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati dan kepunahan spesies. Selain itu, deforestasi juga berkontribusi pada perubahan iklim karena hutan berperan sebagai penyerap karbon. Perubahan iklim dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia melalui penyebaran penyakit, kekurangan pangan, dan bencana alam. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca. Sektor pertanian, terutama peternakan, merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca seperti metana dan nitrogen oksida. Yang keempat, penggunaan air yang berlebihan. Pertanian menggunakan sejumlah besar air, terutama untuk irigasi. Praktik irigasi yang tidak efisien dan berlebihan dapat mengakibatkan penurunan sumber daya air dan mengurangi kualitas air. Kurangnya akses terhadap air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan dan kekurangan air minum yang memadai. Yang kelima, penggunaan antibiotik dalam peternakan. Ketika antibiotik digunakan secara berlebihan, bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadap obat tersebut, menyebabkan masalah kesehatan manusia yang serius. Resistensi antibiotik membuat penyakit menjadi lebih sulit untuk diobati dan meningkatkan resiko komplikasi serta tingkat keparahan penyakit. Dampak resistensi antibiotik. Yang pertama, pengobatan yang kurang efektif. Dua, komplikasi medis. Yang ketiga, peningkatan risiko penularan. Yang keempat, biaya pengobatan yang lebih tinggi. Nah, yang D, tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, sistem pangan yang kompleks. Sistem pangan saat ini melibatkan berbagai faktor dan proses yang kompleks, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Yang kedua, ketimpangan akses dan ketahanan pangan. Masih ada ketimpangan dalam akses terhadap pangan yang berkualitas dan bergizi. Kelompok masyarakat yang rentan seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Yang ketiga, perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi makanan yang tidak sehat termasuk peningkatan konsumsi makanan olahan dan fast food memberikan dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, pergeseran ke arah pertanian berkelanjutan. Meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan membutuhkan perubahan dalam cara kita memproduksi dan mengelola sumber daya pangan. Hal ini melibatkan pendidikan dan pelatihan petani, dukungan kebijakan yang tepat, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Yang kelima, penyadaran terhadap dampak lingkungan. Peningkatan kesadaran tentang dampak negatif pertanian konvensional terhadap lingkungan perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya beralih ke praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Yang terakhir, koordinasi antara sektor dan kebijakan yang terintegrasi. Dalam menghadapi keterhubungan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan kebijakan yang terintegrasi. Kesimpulannya yaitu, dalam mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan, kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Praktik pertanian dan sistem pangan saat ini memiliki dampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan kesehatan manusia.
seperti degradasi tanah, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, kekurangan gizi, dan resistensi antibiotik. Tantangan utama termasuk kebergantungan pada praktik pertanian konvensional, pola konsumsi yang tidak seimbang, ketimpangan akses terhadap pangan, dan kompleksitas sistem pangan global. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi dan inisiatif yang perlu diimplementasikan meliputi adopsi praktik pertanian berkelanjutan, mendorong konsumsi pangan yang berkelanjutan, meningkatkan akses pangan yang berkualitas, dan mendorong kolaborasi antar sektor. Dalam upaya mencapai keseimbangan yang berkelanjutan antara pangan, kesehatan, dan lingkungan, peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi antara pangan, kesehatan, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.